Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman bi qadri wa madadin dadika fi kulli waqtin hin. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Firdaus dengan nomor NIM 12102193101. Baik, sebelumnya saya akan mencoba terlebih dahulu yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Ladin Sarjana Hukum Islam Magister Hukum selaku pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baik, di sini saya adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum. Langsung saja ke materi penjelasan bagaimana hukum acara perdata. Apa pengertian hukum acara perdata serta asas-asas dan juga sumber hukum acara perdata. Baik, nanti kita akan bahas secara rinci satu persatu. Baik, di sini ada pengertian. Nah, hukum perdata ini artinya saya pisah-pisah. Mengapa? Biar memudahkan teman-teman untuk memahami apa itu hukum, apa itu perdata. Baik. Selanjutnya, hukum di sini berarti seperangkat kaidah. Nah, perdata adalah mengatur hak. Jadi, apa sih hukum acara perdata tersebut? Nah, di sini secara umum pengertian hukum perdata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Jadi segala apapun hubungan masyarakat mengenai perdata, di situ diatur semuanya di hukum acara perdata. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari ahli hukum. Salah satunya Profesor Subekti. Profesor Subekti mengartikan bahwa hukum acara perdata segala hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Ada juga Profesor Sudikno yang mengartikan bahwa hukum acara perdata keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pendapat yang ketiga dari Wanci Saleh, sarjana hukum. Wanci Saleh mengartikan hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka pengadilan. Jadi lebih ke bagaimana sih mengatur perkara perdata di hadapan pengadilan. Itu menurut Wanci Saleh. Nah, untuk yang terakhir dari Tirta Majaya. Nah, di sini dari Tirta Majaya sangat simpel mengartikan bahwa hukum acara perdata suatu akibat yang timbul dari hukum perdata material. Nah, teman-teman tentunya bisa diambil kesimpulan bahwa dari beberapa pendapat, dari beberapa pengertian mengenai hukum acara perdata, di situ teman-teman tentunya bisa menyimpulkan sendiri apa itu hukum, apa itu perdata atau hukum acara perdata. Baik, kita lanjut. Nah, dalam sumber-sumber hukum acara perdata di sini ada dua pembagian, teman-teman. Yang pertama yakni hukum perdata tertulis. Nah, yang kedua hukum perdata tidak tertulis. Nah, tentunya apa saja sih hukum perdata tertulis dan juga hukum perdata tidak tertulis? Oke, lanjut.
Nah, di sini teman-teman saya membagi hukum perdata secara tertulis. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, Pulau Jawa dan Madura. Nah, dalam hukum acara perdata dalam sumber hukum acara perdata yang tertulis di sini saya bagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama, Pulau Jawa dan Madura disebut dengan HIR, Het Herzien Indonesisch Reglement Stidblad 1848 nomor 16, Stidblad 1941 nomor 44. Selanjutnya luar Jawa dan Madura. Nah, di luar Jawa dan Madura disebut dengan RBG, Rechtsligament Buitgewetsten Stidblad 1927 nomor 227, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, buku 4 pembuktian. Nah, untuk yang ketiga, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang terakhir, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, Burgerlijk Wetboek atau disingkat dengan BW atau KUHP adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas konkordansi. Baik, teman-teman bisa mempelajari bahwasanya dalam hukum acara perdata di sini ada 2 tadi disebutkan bahwasanya ada hukum perdata tertulis, ada hukum perdata secara tidak tertulis. Nah, ini adalah hukum perdata secara tertulis. Nah, untuk selanjutnya hukum perdata tidak tertulis. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, hukum kebiasaan. Yang kedua, perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, doktrin, pendapat ahli. Nah, yang terakhir adalah jurisprudensi, antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1971 nomor 99 K/SIP/1971 yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada BW. Nah, bisa dimengerti apa tadi BW. Nah, di sini hukum perdata tidak tertulis dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi hukum kebiasaan. Jadi dalam kehidupan masyarakat bisa disebut dengan hukum kebiasaan. Nah, itu bisa menjadi sebuah hukum yang mana tidak tertuliskan pada Undang-Undang KUHP atau Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, untuk yang kedua, perjanjian kontrak. Jadi sebelum terjadi suatu perkara perdata, di situ sudah melakukan sebuah perjanjian atau kontrak terhadap suatu perkara tersebut. Itu yang ketiga, doktrin atau dari pendapat ahli pakar hukum. Nah, untuk yang terakhir dari penjelasan saya bahwasanya mengenai pengertian hukum acara perdata, asas sumber hukum acara perdata, dan juga yang terakhir adalah asas-asas hukum acara perdata. Di sini saya membagi asas-asas hukum acara perdata terbagi menjadi 12, yakni asas kebebasan berkontrak. Apa sih yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak? Asas ini mengandung arti bahwa masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Nah, asas ini ada dalam 1338 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk yang membuatnya. Nah, bisa dimengerti apa itu asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Dalam asas konsensualisme ini, asas ini berkaitan dengan pada saat terjadinya suatu perjanjian di pasal